Jadi dahulu kala, sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam, di kerajaan Babilonia, para ahli nujum berkumpul di istana Raja Namrud. Para ahli nujum itu berkumpul atas kepercayaan mereka bahwa akan ada seorang yang lahir pada tahun itu yang akan menghancurkan kerajaan dan kejahatan serta kebodohan orang-orang Babilonia kepada Rabb-Nya. Dakwahnya dimulai dari orang terdekatnya, yaitu ayahnya sendiri. Tapi pasti tidak semudah itu untuk membujuk sang ayah, karena sang ayahlah yang membuat patung-patung sembahan para penduduk kerajaan Babilonia ini. Tidak bosan-bosan Nabi Ibrahim alaihissalam memperingatinya. Tapi lama-kelamaan, Azar selaku ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam malah geram dan bosan. Karena setiap hari Nabi Ibrahim alaihissalam pasti mendatangi beliau dengan dakwah-dakwahnya yang menurutnya tidak masuk akal. Ia pun mulai geram terhadap anaknya sendiri, hingga ia mengancam dengan ancaman rajam jika ia berani mengganggunya lagi. Walaupun tidak bisa lagi berdakwah kepada ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam tak kehabisan akalnya agar ayahnya bisa berkumpul bersamanya nanti di akhirat sana. Hingga ia mulai mendoakan ayahnya itu setiap kali kesempatan datang, agar ayahnya yang tercinta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidak ada harapan lagi untuk berdakwah kepada karib kerabatnya, ia mulai berdakwah mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, ibu dari Nabi Ibrahim alaihissalam melarikan diri ke gua yang gelap yang berada di atas gunung, jauh dari tempat asli di mana dia tinggal. Nah, yang namanya seorang ibu, tetaplah ibu. Ibu mana yang rela anaknya dibunuh saat hari kelahirannya? Ketahuilah, ini juga bisa disebut sebagai kejahatan serta kezaliman sang raja, yaitu Namrud, laknatullah. Ibu dari sang nabi selalu mengunjunginya setiap ada waktu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak yang tidak biasa, dikarenakan ia tumbuh lebih cepat dari anak pada umumnya. Juga, setiap ia berkunjung, anaknya itu tidak pernah sekalipun kekurangan makanan. Usia terus bertambah, hingga pada akhirnya ia mulai memikirkan adanya gunung, langit, laut, bebatuan, yang sangat banyak jumlahnya itu menjadi sebuah pertanyaan. Siapakah pencipta dari semua itu? Dimulai dari ia memperhatikan bintang, kemudian ia melihat bulan, ia pun berkata, inilah Tuhanku, ini sangatlah indah. Tetapi ia menyadari saat pagi harinya, ketika matahari terbit, ia kembali berspekulasi bahwa mataharilah Tuhannya. Tidak, bukan bulan itu, tapi pasti ini sangatlah besar dan terang. Lagi-lagi ia dikecewakan, karena matahari itu pun menghilang pada saat transisi antara siang dan malam pada saat itu. Akhirnya, ia menemukan zat yang maha kuasa atas petunjuk dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dibutakan oleh keserakahan atau dilunglungkan oleh para tentara iblis, semua kaumnya menentang, bahkan sampai membangkang. Cacian, hinaan, kekerasan serta kezaliman lainnya dilakukan demi menghentikan langkahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi, seperti yang kita tahu, kesabaran para nabi adalah sekokoh gunung paling besar di dunia ini. Sampai suatu ketika, "Hai Ibrahim, setiap hari kau selalu saja mengganggu kami. Bagaimana sekali-kali kamu ikut kami merayakan perayaan hari ini?" Ajak para kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang beri isyarat ke mukanya. Dia seperti mengatakan, sepertinya tidak bisa, aku sedang sakit. Akhirnya kesempatanku datang. Dia bergumam. Hari itu, pagi-pagi sekali, kota itu sudah kosong karena perayaan yang dilakukan hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengendap-endap berjalan menuju tempat ibadah para kaumnya. Ia membawa kapak yang besar, meniat menghancurkan patung-patung itu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa banyak makanan yang disia-siakan sebagai sesajen yang diberikan oleh para penganutnya. "Hei, ini makanan kalian? Bagaimana? Apakah kalian tidak menginginkannya?" bentak Nabi Ibrahim AS. "Apakah kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab?" gertak Nabi Ibrahim AS. Ia dengan geramnya menghancurkan patung-patung itu dengan keras. Tak lama kemudian, patung-patung itu hancur berantakan, menyisakan satu patung yang paling besar di sana. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Jika kau tidak berguna, aku akan menghancurkan dirimu berkeping-keping." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari tempat itu dan kemudian berbaur seolah tak terjadi apa-apa. Setelah para kaum kembali, mereka menemukan tuan-tuan mereka sudah menjadi debuan. Alangkah terkejutnya mereka. Geram amarah memuncak hingga ubun-ubunnya. Sejenak mereka mengingat satu pemuda, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim alaihissalam dihadapkan di depan umum untuk diadili. Dengan geramnya mereka berkata,
Hei, mengakulah, kaulah yang menghancurkan ini semua, kan? Bisakah kalian melihat kapak yang ada di patung itu? Dialah yang menghancurkan patung-patung itu. Hah? Kamu bercanda kan, Ibrahim? Bagaimana patung itu bisa bergerak? Bukankah kau yang selalu berkata patung itu tidak bisa apa-apa? Nah, terus, mengapa kalian menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan kalian? Bahkan kalian sendiri tahu bahwa mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka termenung, memikirkan kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari tempat itu dengan harapan bahwa kaumnya akan mendapat hidayah dan memikirkan kebenaran ini. Sial si Ibrahim itu, semakin menjadi-jadi saja dia. Jika terus dibiarkan, dia pasti akan menghancurkan kerajaan ini. Sementara itu, di istana Raja Namrud, para petinggi kerajaan berkumpul. Kemudian Raja Namrud berkata, sial si Ibrahim itu, semakin menjadi-jadi saja dia. Jika terus dibiarkan seperti ini, dia pasti akan menghancurkan kerajaan ini. Kemudian salah seorang berkata, bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Seorang yang lain berkata, tidak, kematian langsung tidak akan ada efek. Bagaimana kalau kita kuliti saja dia? Yang satu lain berkata, bagaimana kalau kita bakar saja dia menjadi abu, agar tidak ada satu anggota tubuhnya pun yang tersisa. Begitulah para dedengkot syaitan menyesatkan para manusia, agar terjerumus kepada kesesatan. Penasaran bagaimana kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim? Bagaimana Allah akan menyelamatkan beliau dari bakaran api? Nantikan kelanjutan kisahnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.